天寿鼎。小弟此计甚妙。铁西，你速骑就。江寒，怎还是你的？小爷我今天可不是来跟你打。江寒，刚刚好。要将你碎尸万段！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 23 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari Jin Bubei yang mendapatkan kabar kalau dua orang pengawal Aula Tianlang berhasil dikalahkan oleh Jiang Han. Dia merasa kecewa karena informasi yang diberikan oleh Tianxin sebelumnya menyebut kalau Jiang Han hanya berada di ranah Mountain NC tahap pertama. Tianxin pun memberikan penjelasan kalau Jiang Han memang benar hanya berada di ranah Mountain NC tahap pertama, tapi dia juga memiliki kekuatan dari tungku binatang langit dan mempunyai banyak kekuatan magis. Bahkan Jiang Han juga memiliki seekor tunggangan yaitu hewan monster level 4. Jin Bubei sendiri tampak kagum dengan kekuatan dari tungku binatang langit yang mampu memberikan bantuan kepada Jiang Han melewati lawan-lawan yang lebih kuat. Sementara itu Tuan Muda Jin memberikan saran untuk melakukan penyergapan kepada Lin Yunmeng yang besok akan melewati lembah Yoru bersama pengawalnya. Penyergapan ini dilakukan karena Lin Yunmeng pasti tidak menyangka akan mendapatkan serangan di lembah Yoru. Tianxin juga setuju dengan saran yang diberikan oleh adiknya itu. Momen ini pun membuat Jin Bubei segera memerintahkan Tianxin untuk menggunakan formasi teleportasi guna meminta bantuan kepada Han Jin Mao untuk melakukan penyergapan kepada Lin Yunmeng besok pagi. 天寿鼎。小弟此计甚妙。铁西，你速骑就。老二。 Sementara itu Jin Bubei memanggil anak pertamanya yang bernama Lau Er untuk diberikan tugas membunuh Jiang Han serta mengambil tungku binatang langit. Lau Er juga nantinya akan pergi bersama dengan Tuan Muda Jin untuk menemui Jiang Han. Sementara itu di tempat lain, Jiang Han berhasil mengalahkan beberapa monster yang berkeliaran di sekitaran Aula Tianlang. Sunny, 你目标太大。 Bang MC juga meminta Suwani untuk bersembunyi terlebih dahulu karena tubuh Suwani terlalu besar jika ingin menyusup masuk ke dalam Aula Tianlang. Di saat yang sama Tian Yu sendiri merasa kalau dirinya punya firasat buruk ketika hendak masuk ke Aula Tianlang. Tiba-tiba saja Jiang Han merasakan aura dari seseorang yang sedang mengintai mereka. Bang MC pun segera meminta orang tersebut untuk segera keluar guna menghadapinya. Seseorang yang sudah datang adalah Tuan Muda Jin. Dia tidak menyangka kalau Jiang Han benar-benar berani untuk menerobos masuk ke wilayah Aula Tianlang. Bicara soal keberanian, sepertinya kamu jauh lebih berani karena sebelumnya sudah hampir mati di tanganku tapi sekarang malah berani muncul di hadapanku, ucap Jiang Han kepada Tuan Muda Jin. 江寒，怎还是你的？小爷我今天可不是来跟你打。 Aku datang hari ini bukan karena ingin melawanmu, melainkan hanya ingin mengurus mayatmu saja, ucap Tuan Muda Jin kepada Jiang Han. Terlihat sebuah belati mengarah kepada Jiang Han yang mana belati tersebut merupakan senjata dari Lau Er. Keberhasilan Jiang Han menghindari serangan membuat Lau Er merasa cukup tertarik dengan pertarungan kali ini. Bahkan Lau Er sudah menghitung kalau Feng Shui hari ini sangat bagus jika dia menguburkan mayat Jiang Han.
Baru juga serangan pertama, Lao Er langsung terluka karena terkena kekuatan magis mode iblis dari Jiang Han. Tuan Muda Jin kemudian meminta kakaknya untuk berhati-hati karena kekuatan magis tersebut mampu meningkatkan kekuatan Jiang Han berkali-kali lipat. 这里别的呢？力量在瞬间增长数倍。搞快点嘛！ Sementara itu, Tian Yu meminta Jiang Han untuk segera menyelesaikan pertarungan karena dia sudah mengantuk. Karena tidak bisa mengalahkan Jiang Han hanya menggunakan kemampuan biasa, maka Lao Er langsung mengeluarkan kekuatan magisnya. Momen ini pun membuat Tuan Muda Jin percaya diri kalau Jiang Han pasti tidak akan selamat hari ini. Akan tetapi semua kepercayaan diri Lao Er terbantahkan karena Jiang Han mampu menangkis serangan yang dia buat. Bahkan Jiang Han mempermainkan Lao Er menggunakan kekuatan magisnya sembari menyebut kalau tempat ini merupakan tempat yang bagus untuk menguburkan mayat Lao Er. Sementara itu, Tuan Muda Jin berusaha melakukan serangan kepada Jiang Han, namun serangan yang ia buat malah mengenai kakaknya sendiri. Kamu kejam sekali, bisa-bisanya membunuh kakak sendiri, ucap Jiang Han kepada Tuan Muda Jin dengan nada mengejek. Tuan Muda Jin kelihatan sangat marah kepada Jiang Han. Ia tampak mengeluarkan kekuatan magis untuk melakukan serangan. Akan tetapi kekuatan magis tersebut seketika terhenti oleh serangan Suani yang muncul dari bawah tanah. Seketika Tuan Muda Jin pun langsung terkapar tidak berdaya. Di saat yang sama, Jiang Han lekas mengambil darah Tuan Muda Jin untuk dia gunakan sebagai penyamaran teknik Tiansu. Kekuatan magis Tiansu merupakan kekuatan dari rubah emas yang sebelumnya berhasil didapatkan oleh Tian Yu. Seketika Jiang Han langsung berubah menjadi wujud dari Tuan Muda Jin. Tian Yu pun langsung memberikan pujian kepada teknik Tiansu karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kalau Jiang Han sedang menyamar menjadi Tuan Muda Jin. Sementara itu, Tianxin sudah sampai di kediaman Han Jin Mao menggunakan formasi teleportasi. Kedatangan Tianxin sudah diprediksi oleh Han Jin Mao yang menyadari adanya perubahan rencana dari Aula Tianlang. Tianxin pun membenarkan hal tersebut karena ayahnya meminta Han Jin Mao untuk melakukan penyergapan kepada Lin Yunmeng di Lembah Yoru besok pagi. Han Jin Mao sendiri terlihat senang karena dia bisa menggunakan teknik baru yang dia dapatkan dari rubah emas. Mendengar nama teknik yang disebutkan oleh Han Jin Mao membuat Tianxin sadar kalau teknik tersebut merupakan teknik terlarang kegelapan kuno. Menurut kabar yang beredar, teknik tersebut sangatlah jahat karena bisa merebut akar spiritual dari seseorang. Momen ini membuat Tianxin menduga kalau Han Jin Mao ingin merebut tungku binatang langit dari tangan Jiang Han. Han Jin Mao pun tampak tersenyum karena dia juga mendengar kabar kalau Aula Tianlang mengincar tungku binatang langit tersebut. Dia juga berkata kalau tungku binatang langit tidak bisa dibagi menjadi dua bagian. Sedari awal Han Jin Mao memang tidak berniat menyerahkan tungku binatang langit kepada siapapun. Dia bekerja sama dengan Aula Tianlang karena ingin menjadikan Aula Tianlang sebagai bidak saja. Sontak hal ini pun membuat Tianxin marah dan melakukan serangan kepada Han Jin Mao. Serangan yang digunakan oleh Tianxin sama sekali tidak bisa menyentuh Han Jin Mao yang sudah berhasil menaikkan ranahnya. 你说该如何分棋盘上的一枚棋子？若你装傻。 Perbedaan ranah di antara mereka berdua membuat Tianxin benar-benar tidak berdaya. Tianxin tampak memohon ampunan dan bersedia menyerahkan seluruh kekayaan Aula Tianlang asalkan Han Jin Mao memberikan ampunan kepadanya. Di dunia ini aku hanya tertarik kepada satu orang saja dan sayangnya kamu bukan orang tersebut, ucap Han Jin Mao kepada Tianxin sembari melenyapkan wanita ini. 老夫只对一人甘心。
Scene kematian dari Tianxin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.